Selamat pagi adik-adik. Ih, ada yang masih mengantuk. Ulang lagi nah. Selamat pagi adik-adik. Nah, Kakak Iren mau sapa ini. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Puji Tuhan adik-adik, kita dapat bertemu kembali di ibadah Pelkat PA Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya dalam mengikuti ibadah ini. Semangat! Nah, sebelum kita memulai ibadah, mari adik-adik persiapkan Alkitabnya, alat tulis, dan persiapkan diri untuk memasuki ibadah, lalu kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 177 di Pintumu Ku Datang. Yang tahu gerakannya boleh pakai gerakan, oke? 1, 2, 3. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Tetap berdiri adik-adik, kita mau doa pembukaan, kita menyanyi dulu. Ibu jari, jari telunjuk. Adik-adik mana semua ibu jarinya? Ayo angkat. Ibu jari. Oke, kita menyanyi 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Adik-adik mari tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau telah memberkati kehidupan anakmu dalam seminggu ini. Hingga pagi ini, Engkau memberikan kami nafas kehidupan, dapat mengikuti ibadah Pelkat PA. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dapat berjalan dengan sesuai kehendak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira. 1, 2, 3. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari. Ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah. Nah adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian pada minggu pagi hari ini, terambil dari Mazmur pasal 23 ayat pertama hingga ke-6. Mazmur 23 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Adik-adik boleh jeda video ini, lalu nanti dilanjutkan kembali ya. Oke? Nah adik-adik, untuk merespon Mazmur pujian kita menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 215. Dengar hai kawanku. 1, 2, 3. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai datang padaku, hai kawan datanglah, berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa untuk membaca Alkitab, untuk mendengarkan firman, mari kita menyanyi lagi
Lagu baca kitab suci, tahu semua kan? 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan membaca Alkitab, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu agar dapat membaca dengan baik, mendengarkan firman dengan baik Tuhan, dan semuanya boleh masuk dalam hati dan pikiran kami. Dan berkati juga kakak pelayan kami agar menceritakan firman-Mu dengan baik dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita buka Alkitab kita buka kitab Hosea. Hosea ada di mana? Di perjanjian mana? Ya, benar sekali, di perjanjian lama. Kitab Hosea pasalnya yang ke-6, ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Hosea pasal 6, ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian pembacaan Alkitab kita pagi ini. Nah, adik-adik, kan kita sudah baca tadi pembacaan Alkitabnya kita. Nah, pasti adik-adik sudah tahu apa dan siapa yang akan kita bahas di cerita hari ini. Ayo, siapa kira-kira? Nah, benar sekali adik-adik. Hari ini kita akan membahas tentang Nabi Hosea. Nah, adik-adik perlu tahu belajar tentang Nabi Hosea. Nah, Nabi Hosea ini merupakan nabi di kerajaan Israel Utara. Nama ayahnya adalah Beeri. Tetapi nama ibunya tidak disebut dalam Alkitab karena pada zaman itu merupakan zaman patriarki. Jadi di perjanjian lama itu tidak disebutkan nama ibu dari Nabi Hosea. Karena apa? Zaman patriarki itu merupakan zaman di mana kedudukan atau keberadaan laki-laki lebih tinggi, lebih penting daripada perempuan. Nah, Nabi Hosea ini menikahi seorang perempuan sundal yang bernama Gomer dan memiliki 3 anak. Nah, ada yang tahu nama anak-anak dari Nabi Hosea? Adik-adik bisa lihat di Hosea pasal yang pertama hingga ayat yang kedua hingga ayat yang ke-9. Nama anaknya yang pertama yaitu Yisrael, yang kedua Loruhama, yang ketiga Loami. Adik-adik, kalau adik-adik baca arti dari nama anak-anak dari Nabi Hosea ini, adik-adik pasti akan berpikir, kok bisa ya Nabi Hosea ini memberikan 3 nama anaknya dengan arti yang sangat membingungkan adik-adik. Pasti adik-adik berpikir seperti itu kan?
Ya, kalau boleh dibilang lah kayak ndak bagus sekali tuh. Ndak bagus sekali ini arti namanya anak-anaknya Nabi Hosea. Nah, tapi sebenarnya adik-adik perlu tahu bahwa Nabi Hosea memberikan arti 3 nama untuk anak-anaknya ini bertujuan apa adik-adik kira-kira? Bertujuan untuk agar bangsa Israel sadar dan berbalik kepada Allah, karena Nabi Hosea ini merupakan nabi yang memimpin di bangsanya sendiri, di kerajaan Israel Utara. Nah, Nabi Hosea memperingatkan Israel yang memiliki kehancuran moral agar bangsa Israel ini mau menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini merupakan yang salah semua. Nah, adik-adik kelas tanggung sudah jelas kan, sudah tahu pasti bahwa di mana Nabi Hosea memimpin bangsa Israel Utara ini, selalu melakukan kesalahan, selalu bertindak kriminal, selalu melakukan kekerasan terhadap sesama bangsanya, dan sudah pasti Allah menghukum setiap bangsanya yang melakukan kesalahan. Namun setelah menghukum, Allah tidak akan membiarkan umatnya selamanya dalam penghukuman. Ada masa dan waktu Allah melakukan penebusan dan pemulihan hidup bagi umat yang sungguh mau bertobat. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa Allah itu maha setia dan maha adil. Walaupun Allah bersedih dan kecewa atas apa yang Israel lakukan, tetapi Allah tetap menyayangi Israel, sama seperti dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Walaupun kadang adik-adik melakukan kesalahan terhadap orang tuanya, tetapi orang tua pasti akan tetap memaafkan adik-adik, tetap mengampuni adik-adik, tetap menyayangi adik-adik. Asalkan adik-adik mau berjanji dan tidak mengulanginya lagi. Adik-adik mau mengakui dan mau bertobat. Nah, ketika adik-adik sudah mau menyadari dan mau bertobat atas kesalahan adik-adik harus berjanji pada diri adik-adik untuk tidak mengulangi kesalahannya. Berjanji pada Tuhan, berjanji pada orang tua adik-adik yang selalu menyayangi adik-adik, dan berjanji pada diri adik-adik sendiri bahwa adik-adik sendiri harus mengingat dan berjanji tidak mengulangi setiap kesalahan yang adik-adik lakukan. Nah, contohnya juga itu di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitar rumah. Kadang ada temannya adik-adik yang ajak adik-adik berkelahi. Yang cowok-cowok biasanya nih. Atau yang cewek-ceweknya biasa ada yang kasih nangis. Baku bombe mi, baku apa mi, dalam lingkungan PA juga. Kakak Iren kadang dengar ada yang suka baku bombe-bombe. Adik-adik perlu tahu, walaupun adik-adik disakiti sama teman-temannya, adik-adik sudah berbaik hati, selalu mau baik sama temannya, tapi temannya tetap juga jahat sama adik-adik. Tetapi teman-temannya adik-adik masih juga selalu menyakiti hati adik-adik. Adik-adik tidak boleh simpan amarahnya itu, tidak boleh simpan sakit hatinya itu. Adik-adik harus mau mengampuni kesalahan teman-temannya, mau memaafkan setiap apa yang telah teman-teman adik perbuat kepada adik-adik. Karena sama seperti Tuhan yang tetap mau menyayangi kita, sama seperti mama papa yang tetap mau memaafkan kesalahan kita, maka adik-adik harus selalu saling menyayangi dan memaafkan kesalahan teman adik-adik.
Sama juga adik-adik seperti kisah Nabi Hosea dan Gomer. Walaupun Nabi Hosea tahu kalau Gomer merupakan perempuan sundal, perempuan yang melakukan kesalahan, tetapi Nabi Hosea mau memaafkan Gomer, mau menerima Gomer, mau tetap menyayangi istrinya, mencintai istrinya dengan tulus hati, dan mau menyayangi juga ketiga anak-anaknya. Nah, adik-adik juga perlu ketahui bahwa besok itu tanggal 12 Oktober tahun 2020 kita GPIB akan merayakan HUT yang ke-10 tahun Pelkat PKLU GPIB. Adik-adik bayangkan, coba lihat muka-muka opa oma yang ada di gambar ini. Sudah sangat tua, masih kuat untuk ikut pelayanan, masih kuat dalam berpelayanan, dalam melakukan kegiatan-kegiatan di gereja. Bayangkan adik-adik harus mencontoh dari oma opa yang ada di gambar, bahwa oma opa tetap setia dalam pelayanannya. Walaupun dengan umur yang sudah tua, dengan keterbatasan fisik yang sudah semakin melemah, tetapi oma opa tetap semangat dalam pelayanannya. Adik-adik harus mencontohi itu, bahwa adik-adik dari masa kecil sampai adik-adik nanti oma opa harus terus setia dalam pelayanan, harus terus setia pada Tuhan, harus tetap rajin baca Alkitab, rajin berdoa adik-adik, agar adik-adik bisa selalu ada dalam lindungan Tuhan seperti oma opa yang selalu kuat dan semangat dalam menjalani masa tuanya. Nah, setelah mendengarkan cerita Kakak Iren hari ini, adik-adik harus menanamkan dalam pikiran dan hati adik-adik bahwa adik-adik harus terus setia dalam pelayanan adik-adik. Adik-adik harus sungguh-sungguh mau tekun mengenal Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 22. 1, 2, 3. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Nah, adik-adik, kita akan doa syafaat. Sebelum itu kita menyanyi buka tutup, buka tutup. Tangannya semua ya. 1, 2, 3. Buka tutup, dan tepuk tangan. Buka tutup tangan di pipi. Buka tutup, dan tepuk tangan. Buka tutup, tangan dilipat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan Yesus atas pernyataan-Mu. Tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan agar dapat mendengarkan apa yang Kakak pelayan kami ajarkan kepada kami. Ingatkan kami selalu Tuhan untuk selalu mau tekun dan setia dalam mengenal Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami
Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati orang tua kami dengan kesehatan, dengan umur yang panjang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan orang tua kami, agar apa yang orang tua kami selalu kerjakan dapat selalu menyekolahkan kami, membiayai kami dalam masa tumbuh kami, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap aktivitas kami dalam sekolah kami yang sedang mengikuti sekolah online di masa pandemi ini, Tuhan. Tuhan Yesus selalu berkati kami anak-anak-Mu agar selalu mau rajin belajar, mau rajin mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru kami. Kami juga mau berdoa untuk guru-guru kami yang selalu mau setia dan semangat mengajar kami walaupun di masa sekarang yang kita tahu Tuhan masih di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami mau juga berdoa untuk pelkat PA kami, pelkat PA Mangamaseang. Kiranya apa yang telah disusun oleh program-program kakak pelayan kami, Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati kakak pelayan agar dapat melaksanakan setiap program-program untuk kebaikan dan kelancaran setiap aktivitas di dalam lingkup pelkat PA ini. Tuhan, kami juga tak luput mendoakan kakak pelayan kami dalam pendidikan, pekerjaan, hingga cita-cita, impian yang telah disusun oleh kakak pelayan kami. Kiranya Tuhan memberkati selalu kakak pelayan kami, memberkati dalam kehidupannya Tuhan, selalu memberkati dia dalam setiap pelayanannya agar kakak pelayan kami juga selalu mau setia dan mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Kami juga mendoakan untuk teman-teman kami yang Tuhan yang mungkin tidak sempat mengikuti ibadah minggu ini, yang mungkin karena sakit atau karena sesuatu hal yang lainnya. Tuhan Yesus, semoga teman-teman kami yang sakit dapat sembuh dan teman-teman kami yang tidak sempat dapat kembali minggu depan beribadah bersama dengan kami secara online, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk seluruh gereja yang ada di muka bumi ini, terkhususnya buat gereja kami GPIB Mangamaseang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati gereja kami, memberkati Ibu dan Bapak Pendeta dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanannya, Tuhan. Juga pegawai kantor, kostor, Bapak Ibu majelis, Tuhan Yesus selalu memberkati mereka agar mereka mau selalu setia dan bertanggung jawab dalam pelayanannya, Tuhan. Kami juga mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami, negara Indonesia, Tuhan. Kemarin banyak kakak-kakak mahasiswa yang demo, Tuhan Yesus tolong jaga bangsa kami dari setiap hal-hal atau kejadian-kejadian yang dapat membuat negara kami hancur, Tuhan. Kami juga mau mendoakan kota Makassar, ya Tuhan, di mana kami tinggali. Tuhan Yesus selalu memberkati kota Makassar ini dengan aman, tentram, dan damai, Tuhan. Jauhkan tempat tinggal kami ini dari setiap bencana-bencana yang kami tidak inginkan, juga hal-hal yang memburuk untuk kota Makassar. Kiranya Tuhan Yesus menjauhkan semuanya itu, Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas pernyataan-Mu. Kami telah mengucap syukur, kami telah meminta doa kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus mau mengabulkan setiap doa-doa dan harapan-harapan dari setiap anak-anak kami ini, Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami landaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa kudus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 356, Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau masih bersama-sama dengan kami hingga di penghujung ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus telah melancarkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini agar berguna bagi kelancaran firman Tuhan ke depannya, dan apa yang masih ada pada kami, Tuhan Yesus berkati kami juga agar kami dapat pergunakan dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita menyanyi lagu Sudah Waktunya. 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Saat teduh. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah minggu ini dengan baik dan dengar-dengaran apa yang Kakak Iren bilang. Terima kasih sudah dengar cerita yang Kakak Iren tadi ceritakan. Semoga apa yang Kakak Iren ceritakan adik-adik selalu dengar dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik harus tetap semangat, jangan lupa protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan. Kalau tidak penting jangan dulu keluar-keluar, oke? Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Dadah adik-adik.